sahabat saya yang baik, punya rumah makan, selalu memberikan makanan kepada fakir miskin. Karena sedang terjadi huru hara, ini saudara kita tidak bisa pergi ke laut, tidak ada duit. Mereka bukan orang kaya yang punya tabungan, mereka orang cari pagi makan petang, tangkap ikan jual baru bisa makan. Berhari-hari karena heboh mempertahankan rumah kampungnya, tidak bisa pergi ke laut, akhirnya tidak makan. Datang sahabat saya ini, dibuatkan nasi bungkus. Dia memang selalu kasih makan fakir miskin. Diberikannya makanan ke saudara yang sedang tidak bisa makan di Pulau Rempang. Diperiksa sampai tengah malam, hampir ditangkap. Nggak tahu udah kena tangkap atau belum, saya belum mengikuti beritanya. Ustadz Abdul Somad atau UAS menjadi sosok yang belakangan mengunggah soal peristiwa dan ajakan membela warga Rempang. Seiring dengan itu, beredar kabar yang menyebut jika Ustadz Abdul Somad diperiksa polisi usai bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyatakan jika kabar tersebut merupakan hoaks atau bohong. Ia mengungkapkan jika saat ini petugas sedang mengejar pelaku yang menciptakan informasi palsu tersebut. Zahwani pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkannya. Apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri, dan pola-pola komunikasi ini sebenarnya di lapangan sudah terjalin, sudah terjalan dengan baik. Namun ada saja peristiwa-peristiwa ini adanya unggahan-unggahan berita berupa berita hoax yang mengatakan salah satu tokoh informal lah ibaratnya di sini, yang tentunya akan dipanggil berkaitan dengan masalah di Rempang. Padahal tidak ada sama sekali. Kami sudah konfirmasi kepada penyidik, dalam hal ini dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, itu tidak ada sama sekali berkaitan terhadap panggilan terhadap salah satu tokoh agama, yaitu adalah UAS. Sebelumnya Ustadz Abdul Somad di akun Instagramnya mengunggah surat panggilan dari Polda Kepulauan Riau terhadap sahabatnya Burhan. Burhan bersama beberapa sahabatnya diduga diperiksa karena mendirikan dapur umum untuk membantu warga Rempang. Ustadz Abdul Somad mengakui Burhan memang seorang dermawan yang rutin melakukan sedekah makanan sejak masa COVID-19 lalu. Pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Warga Rempang dengan tegas menolak hunian di wilayah relokasi dan tetap memilih mempertahankan wilayah mereka. Polisi itu dalam melakukan proses-proses penyelidikan dan penyidikan itu memerlukan bahan-bahan keterangan. Nah, bahan-bahan keterangan itu adalah untuk terangnya suatu permasalahan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Nah, berkaitan dengan itu tidak terlepas daripada apa yang dilakukan pada saat proses pengamanan pada beberapa orang tersangka beberapa hari yang lalu itu. Adanya suatu kaitan-kaitan yang ada, dan tentunya kita melakukan klarifikasi ataupun melakukan terangnya suatu permasalahan. Intinya itu, pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama UAS, sama sekali tidak. Yang benar adalah kepada saudara B, yang mana saudara B ini yang diminta keterangan berkaitan dengan dukungan logistik ya, bagaimana yang diceritakan. Ini kan kaitan dengan keterbukaan informasi publik adalah informasi yang dikecualikan, karena ini menyangkut masalah di dalam sesuai Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada informasi dikecualikan. Yang jelas, dari pasca kejadian tersebut ada 43 yang sudah diamankan dan sudah ada 8 orang yang dilakukan penangguhan penahanan, dan saat ini 35. Nah, dari 35 ini tidak ada satupun yang penambahan daripada tersangka lain. Jadi sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya, tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong. Nah, ini pada kesempatan pertama, jangan sampai ya, di sini kita sangat menghargai betul tokoh-tokoh informal, apalagi ini kami selalu mengharapkan sekali peran daripada tokoh-tokoh informal, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua lapisan masyarakat untuk dapat menenangkan situasi yang ada. Rempang saat ini sudah damai, masyarakat Rempang saat ini sudah beraktivitas seperti biasa. Tidak seperti apa yang kita lihat tayangan baru saja, sudah tidak. Itu kejadian di tanggal 11. Sebenarnya ada kejadian-kejadian yang lain, artinya penyampaian aspirasi di tanggal 14, ada beberapa aliansi mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan damai. Di kantor DPRD diterima oleh wali kota, ketua DPRD. Nah,
seperti itu yang sekarang terjadi. Sampaikan semuanya ini kan ada sebab dan akibat. Jadi di antara para pelaku yang sempat diamankan tersebut, ya mereka kan selalu mengatakan adanya suatu bahan makanan lah yang diperoleh dari mana dan sebagainya. Itu yang kita hanya mendalami itu saja. Nah, kalau perkara nanti hal-hal yang lain, itu kalau memang unsur terbukti kan pasti dilakukan penahanan dan sebagainya. Ini kan tidak. Nah, ini yang saya lakukan, yang kita akan mendapat klarifikasi. Tetapi yang sampai di dunia maya, di dunia digital ini seolah-olah adanya penangkapan, kemudian ya berkembang lagi. Dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana, Mbak Tisa. Karena perlu saya sampaikan ya, kemarin tanggal 18 September 2023 hari Senin lalu, kemarin lusa ini, Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM ya, Bapak Bahlil Lahadalia bersama Pak Wakapolda Kepri, Brigjen Asep Safrudin dan beberapa stakeholder yang lain ya, itu telah menemui tokoh daripada yang selama ini menyuarakan tentang Rempang. Ini awalnya, yaitu adalah dari kelompok masyarakat keramat, yaitu kerapatan adat masyarakat tempatan, yaitu adalah saudara Bapak Gerisman, dan dengan tokoh masyarakat yang lainnya itu sudah ada suatu kesepakatan ya pada hari Senin sore kemarin, bagaimana mencari win-win solution. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, bagaimana informasi itu harus dapat diterima secara jelas dan benar. Nah, kemarin itu mereka menyatakan bahwa informasi ini yang kami kurang dapat informasi yang cepat, tepat dan akurat yang benar-benar sesuai dengan ini. Jadi di sana sudah ada win-win solution. Bagaimana untuk pergeseran daripada tempat tinggal mereka, dan mereka sudah menyepakati, dan tinggal BP Batam nanti akan menindaklanjuti hasil kesepakatan ini. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.